Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di antara cita-cita seorang mukmin adalah menginjakkan ke kedua kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kenyang seorang mukmin untuk beramal sampai kedua kakinya betul-betul menginjak surga. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan, kalau seandainya baru satu kakiku yang masuk ke dalam surga dan kaki lainnya belum masuk surga, maka belum merasa aman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai mukaddimah kita akan membahas satu tema, kenapa penduduk surga tidak diizinkan untuk tidur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa karena nikmatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam firman-Nya, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka jiwa tidak akan pernah mengetahui apa yang disembunyikan Allah untuk mereka sebagai penyejuk mata dan kenikmatan besar, sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Ya, surga adalah darun a'addallahu lil muttaqin, sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Ketika manusia berhasil melewati titian siratal mustaqim, maka mereka berada di sebuah tempat yang disebut dengan qantarah. Qantarah ini sebenarnya sudah mendekati pintu-pintu surga. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa setiap orang yang masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala ingin hilangkan pada diri-diri mereka sebuah perasaan hasad, dendam, marah, dan begitu seterusnya. Sehingga di tempat inilah terjadi kisah orang-orang yang pernah melakukan kezaliman dan orang-orang yang pernah dizalimi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa orang-orang yang masuk ke dalam surga itu betul-betul wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami akan lenyapkan segala rasa dendam dalam hati-hati mereka penduduk surga. Sedangkan mereka betul-betul bersaudara untuk berhadap-hadapan
di atas dipan-dipan sorga. Maka ketika manusia masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 24. Ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu makila. Penghuni-penghuni sorga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Ketika para ulama memberikan catatan kepada kalimat wa ahsanu makila, kalimat makila itu diambil dari kailula. Kalau di dunia ada namanya sunnah kailula, tidur siang. Karena penatnya kita dari pagi bekerja, kemudian mendekati waktu zuhur, sebagian ulama mengatakan setelah zuhur, maka kita berbaring sesaat untuk mengistirahatkan badan, itu disebut kailula. Dan itu sangat bagus untuk kesehatan. Apakah di sorga juga seseorang akan mengalami kailula, tidur siang? Maka mana wa ahsanu makila, maksudnya adalah waktu istirahat bagi seorang hamba di dalam sorga. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab seluruh makhluk di hari kiamat dan menyelesaikan semuanya, sekedar waktu setengah hari, lalu penduduk sorga melakukan kailulah, istirahat di sorga. Maksudnya istirahat di sini bukan tidur. Dan ini menunjukkan keistimewaan umat Islam, dihisab dalam waktu singkat, hanya setengah hari dalam hitungan waktu kehidupan akhirat. Tentu setengah hari di dunia dengan setengah hari di akhirat tentu berbeda. Karena satu hari di akhirat itu inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Artinya setengah hari berarti 500 tahun. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Awsat, dan juga Al-Bazzar serta Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah?" Apakah penduduk sorga itu bisa tidur? Mungkinkah penduduk sorga itu tidur, wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, "An-naumu akhuhul maut." Tidur itu saudaranya kematian. Wa ahlul jannah la yanamun. Dan penduduk sorga itu tidak tidur. Karena tidur itu bagian daripada kematian. Sementara di sorga tidak ada kematian. Di sorga itu yang ada hanya kekekalan. Sehingga penduduk sorga tidak pernah tidur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diperkuat dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Ketika penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus pengutus kepada penduduk sorga, kemudian berteriak kepada mereka, "Innalakum antasihu falatasqamu abada." Kalian akan terus sehat dan kalian tidak akan pernah sakit selamanya. "Wa innalakum antahyu falatamutu abada." Kalian akan terus-menerus hidup dan kalian tidak akan pernah mati. Kemudian, "Wa innalakum antashubbu falatahramu abada." Kalian akan selalu muda dan tidak akan pernah tua selamanya. "Wa innalakum antan'amu falatab'asu abada." Dan kalian akan terus di atas kenikmatan kepada kalian dan kalian tidak akan pernah jemu. Fadzalika qauluhu azza wa jalla, itulah masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'lamun."
bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah wariskan kepada kalian karena kalian telah melakukan banyak amal saleh ketika di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa penduduk surga tidak akan pernah tidur. Karena tidur itu sifat manusia apabila mengalami kelelahan, apabila mengalami keletihan, apabila banyak permasalahan, maka terkadang manusia ingin tidur untuk menghentikan itu semua. Tapi penduduk surga, mereka tidak tidur. Mereka tidak ada kematian, tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada resah, tidak ada gelisah, tidak ada kesedihan. Bahkan tidak ada yang buang air kecil, tidak ada yang buang air besar, tidak ada yang bau busuk. Bahkan wanitanya tidak ada yang haid, tidak ada yang nifas, dan begitu seterusnya. Perhatikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Inna awwala zumrati yadkhuluna al-jannah ala suratil qamari lailatal badri. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya golongan pertama yang masuk ke dalam surga, maka wujud mereka seperti bulan purnama di saat terang-terangnya. Walladzina yalunahum ala ashaddi kaukabin dzurri fis sama idha'atan. Kemudian kelompok yang kedua, wujud mereka seperti bintang-bintang yang terang yang sedang menerangi langitan. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yabuluna wala la yabulun wala yataghawwatun wala yamtakhitun wala yaftulun amsyatuhumul dhahab wa rashhuhumul mis wa majamiruhumul uluwah wa azwajuhum al-hurul in akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid ala surati abikum Adam sittuna dira'an fis sama. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak kencing, mereka tidak berak, mereka tidak keluar ingus, mereka tidak meludah, sisir mereka seperti emas, keringat mereka seperti bau minyak kasturi, tempat bara api mereka kayu wewangian, istri-istri mereka bak bidadari, postur mereka sama seperti wujud bapak mereka Adam alaihi salatu wassalam, 60 hasta ke langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka kita tahu bahwa penduduk surga tidak akan tidur. Mereka akan disibukkan dengan kesibukan yang luar biasa dari nikmat Allah, tapi mereka tidak pernah mengalami keletihan. Dan ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, tidur itu dikarenakan kelelahan. Dan tidur itu juga bagian daripada kematian. Dan penduduk surga tidak mungkin ada kematian dan tidak mungkin ada kelelahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara bagian kecil daripada nikmat surga yang Allah anugerahkan kepada kita. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura.